Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Surono. Dalam video ini saya akan membahas atau menjelaskan bagaimana cara-caranya membuat atau membuat nut dan saddle dengan bahan tulang seperti ini, tulang. Kita saksikan video selengkapnya ya. Teman-teman, untuk membuat nut atau saddle tulang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita pastikan bahwa tulang ini kering ya. Dalam arti tulang sudah tidak mengandung minyak ya, karena sangat mempengaruhi di getarannya kalau masih banyak minyak ya. Karena biasanya tulang itu masih berminyak ya, dan lemaknya itu masih sangat banyak. Makanya kita pastikan dulu bahwa tulang ini tidak berminyak. Bisa dengan cara kita jemur atau kita rebus ya, supaya minyak yang ada pada tulang ini keluar ya. Nah, setelah kita pastikan minyak yang pada tulang ini sudah nggak ada atau keluar, karena tulang ini di sini ada pangkal tulang ya, kayak bonggol gitu. Nah, kita harus potong dulu ini. Kita potong pada bagian pangkalnya, karena biasanya juga selain dia bentuknya nggak lurus, terus juga ropos biasanya kalau pada pangkal ya. Jadi harus kita potong dulu, baru nanti kemudian kita belah seperti ini kurang lebih, sesuai ukurannya ya. Teman-teman, untuk memotongnya kita bisa gunakan ini alat catok ya namanya, supaya dia tidak bergerak, lebih enak juga dalam pengerjaannya. Nah, setelah ini kuat, baru kita coba potong pakai gergaji besi ya. Dia tajam, kuat. Nah, begini terus kawan, sangat gampang. Kalau sudah kepotong, nanti baru kita belah-belah. Ini kurang lebih cara memotongnya. Nah, teman-teman, sudah hampir kepotong nih. Nah, setelah kepotong, baru bisa kita lihat nanti pada bagian yang dalam, yang ropos atau yang lebih tebal. Nah, terus mulai kita belah-belah. Masih sama juga cara ngebelahnya, juga kita gunakan catok juga. Kita belah dua dulu, kita ambil bagian yang agak flat supaya nanti bisa dipakai untuk nutnya ya, untuk saddle-nya. Kalau ngebelahnya masih sama, tetap cuman posisinya yang berubah. Nah, kita bisa coba ngebelah tulang ini. Nah, setelah tulang ini nanti kita belah-belah menjadi bagian yang kecil-kecil, yang baru bisa kita pilih nanti
tulang mana yang mau kita pakai untuk saddle atau untuk nutnya. Nah, kalau udah mulai keputus gini, menjadi bagian begini kecil-kecil begini, baru bisa kita pilih. Nah, bisa kita ukur untuk bagian nut atau bagian saddle-nya ya. Ini kita ukur bagian nutnya dulu. Kita lebihin dulu sebelum kita bentuk pakai amplas nanti. Nah, begini kawan, baru setelah ini kepotong nanti saya coba bentuk pakai amplas sesuai bentuk ngikutin mal yang sudah kita siapkan. Nah, setelah dirasa cukup ya, udah kita ukur untuk saddle misalkan ini malnya atau untuk nutnya, baru kita mulai amplas ya. Kita amplas setebal nut yang kita butuhkan atau saddle yang kita butuhkan. Nah, dalam pengamplasan kalau dirasa kita ukur sudah pas seperti ini, ketebalannya ya, biasanya kalau gitar klasik dia lebih tipis ya. Ini saya bikin untuk gitar folk, jadi dia agak tebel ya, kurang lebih antara 3 mili ya, 3 mili kurang lah, 3 mili kurang. Jadi maksimal itu 3 mili ukurannya. Ini sepertinya udah mulai pas. Nah, barulah kita ukur panjangnya dulu gitar yang mau kita pakai ya. Kebetulan ini gitar yang mau saya pakai adalah gitar kecil 3/4, jadi ukurannya di bawahnya gitar folk yang standar. Saya coba ukur untuk gitar folknya. Nah, kita ukur dulu panjangnya. Nah, setelah kita ukur panjang, baru kita potong. Kita cari permukaan yang flat dulu untuk bagian bawah ya. Jadi yang flat bagian bawah baru kita potong. Nah, seukuran lebar lubang saddle pada bridge. Nah, kurang lebih segini. Baru kita potong lagi. Nah, teman-teman, setelah cukup baru kita coba masukkan ya, kita potong, kita masukkan. Nah, kurang lebih seperti ini tuh. Kalau udah masuk seperti ini, barulah kita ambil pensil, kita garis ngikutin kelengkungan bridge-nya ya. Karena bridge ini udah diukur kelengkungannya sesuai dengan fretboard-nya. Nah, baru kita garis seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, nanti kan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini.
barulah kita bentuk atasnya. Nah, setelah ada garis bagian bridge-nya ini, jadi kita ikutin aja garisnya ini, kurang lebih dari garis bridge tadi ini sekitar 3 mili ya. Nah, begini. Jadi kita nanti bisa amplas lagi bagian yang ada pensilnya. Nah, begini ya, kita amplas lagi, baru nanti kita bentuk sesuai malnya ini. Jadi kalau untuk fork itu nomor 2 nya dia ke dalam, jadi mendekati ke lubang pin senar ya. Jadi ini untuk yang fork ya. Sama caranya juga kita amplas juga seperti ini. Nah, setelah kelengkungan dari saddle ini udah kita buat, baru kita kasih tanda untuk bagian senarnya ya. Ini supaya nanti kalau kita bentuk saddle-nya itu bisa ketahuan mana yang dikurangi, mana yang kita ampas lagi. Nah, lebih seperti ini. Terus untuk nutnya, jadi untuk nutnya nggak jauh beda, kita ukur lebarnya, baru kemudian kita potong dulu. Nah, ini untuk nutnya kita ukur lebarnya, nah kurang lebih seperti ini, baru kita potong. Terus kelengkungannya juga nanti kita sesuaiin seperti fretboardnya ya. Nah teman-teman, jadi kalau untuk nutnya, untuk bagian senarnya, kita bisa ngemal yang udah ada, atau kita ukur sama rata dari satu senar ke senar yang lainnya, atau kita bisa gunakan mal yang sudah ada. Nah, lebih begini kita tandai pakai pensil. Untuk kemudian nanti kita gergaji ya, kita gergaji sesuai kedalaman dari nut ini. Jadi gini, bisa kita gunakan gergaji metal tapi yang kecil, yang pernah saya sampaikan juga. Kayak gini. Nah, bisa kita gergaji seperti ini, sedalam garis yang sudah kita bentuk tadi. Ini adalah garis dari fretboard ya, kelengkungan fretboard. Jadi kita harus di atas garis dari kelengkungan fretboard ini. Nah, demikianlah kurang lebih teman-teman. Satu. Nah, kurang lebih begini ya, sampai 1, 2, 3, 6-nya ya, dengan kedalaman seperti yang sudah kita garis tadi. Sedalam seperti yang sudah kita garis tadi. Nah teman-teman, demikianlah video tentang pembuatan cara-cara membuat saddle dan nut dari tulang ya. Ini saddle dan nut dari tulang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.